Manchester United dipastikan tersingkir dari Carabao Cup setelah dipermalukan oleh Newcastle United 3 gol tanpa balas. The Magpies berhasil membungkam koar-koar dari Erik ten Hag yang sebelumnya ingin mempertahankan gelar juara. Selain itu, Newcastle juga bisa membalaskan dendam kekalahannya di partai final kemarin. Cetak Gol coba merangkum kekocakan Manchester United yang tersingkir dari Carabao Cup dengan dibantai sebagai berikut. Tiba-tiba juara Carabao Cup. Manchester United secara mengejutkan berhasil memenangkan gelar juara Carabao Cup. Gelar tersebut didapatkan setelah mengalahkan Newcastle United dengan 2 gol tanpa balas. Ini merupakan trofi perdana The Red Devils sejak tahun 2017 yang lalu. Artinya Manchester United sudah hampir 5 tahun lamanya merasakan puasa gelar. Kesuksesan ini nggak lepas dari tangan dingin sang pelatih Erik ten Hag. Manajer asal Belanda ini hanya membutuhkan 1 musim untuk bisa menghadiahkan gelar bagi publik Old Trafford. Padahal di awal kedatangannya, Erik ten Hag banyak diprediksi bakal kesulitan. Ungkapan tersebut datang langsung dari mantan pemain Manchester United, Jaap Stam. Dia mengatakan jika kualitas Premier League dan Eredivisie berbeda jauh. Stam pun menyarankan Erik ten Hag untuk segera berbenah dan menggelontorkan dana besar untuk transfer pemain. Di sisi lain, Erik ten Hag juga berhasil membawa skuad asuhannya melaju ke babak final Piala FA. Namun di laga pamungkas mereka harus takluk dengan skor 2-1 oleh rival sekotanya Manchester City. Gembar-gembor Erik ten Hag. Dengan prestasi yang cukup apik, Erik ten Hag sangat optimis dengan peluang juara Setan Merah di musim ini. Mantan pelatih Ajax Amsterdam itu berhasrat meraih banyak trofi. Dirinya ingin mengakhiri era kejayaan Manchester City dan Liverpool. Seperti diketahui, kedua tim ini memang sudah menguasai kompetisi domestik sejak 1 dekade terakhir. Menurut ten Hag, Manchester United hanya kurang tampil konsisten akibat jadwal yang padat. Dia pun akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satunya dengan mendatangkan pemain sesuai kebutuhan di musim panas lalu. Mulai dari Rasmus Højlund, Sofyan Amrabat, Mason Mount hingga Andre Onana. Erik ten Hag pun berharap Højlund menjadi penyerang yang paling berpengaruh. Sebab di musim lalu Setan Merah selalu punya masalah dalam hal daya gedor mereka. Sayangnya ucapan besar dari Erik ten Hag nggak mampu memupuk kepercayaan dari banyak orang. Louis Saha mengaku ragu dengan sepak terjang mantan klubnya di musim ini. Pemain asal Prancis ini bilang kalau terlalu banyak pemain yang nggak pantas membela Setan Merah. Menurutnya, Erik ten Hag akan kesulitan membereskan banyak masalah internal di ruang ganti. Ternyata ucapan Louis Saha sudah terbukti di awal kompetisi musim ini. Manchester United saat ini kesulitan untuk menemukan performa konsisten dengan hanya menempati posisi 8 Premier League. Meski begitu, skuad The Red Devils berhasil menunjukkan konsistensinya di ajang Carabao Cup. Setan Merah berhasil lolos ke babak 16 besar dengan sejumlah catatan yang baik. Mereka mampu menang telak 3-0 atas Crystal Palace pada putaran ketiga Carabao Cup. Wajar Erik ten Hag mengusung target besar yakni bisa mempertahankan gelar juara. Dia meminta anak asuhnya untuk tetap fokus bermain saat menghadapi Newcastle. Erik ten Hag menilai The Magpies bisa saja bakal membalaskan dendamnya di babak 16 besar. Balas dendam sukses Manchester United. Benar saja Newcastle United sukses membalaskan dendamnya di babak 16 besar. Bertanding di Old Trafford, skuad asuhan Eddie Howe mampu menang dengan skor telak 0-3. Di laga tersebut, Erik ten Hag memang nggak memainkan beberapa pemain andalannya. Nama-nama seperti Rafael Varane, Lisandro Martinez hingga Luke Shaw harus absen karena cedera. Oleh sebab itu, Erik ten Hag terpaksa harus menurunkan pemain cadangan seperti Harry Maguire dan Victor Lindelof. Sayangnya, kedua pemain ini gagal menjadi tembok kokoh di lini belakang. Andre Onana harus berjuang keras dengan memungut bola sebanyak 3 kali. 3 gol dari skuad The Magpies dilesakan oleh Miguel Almiron, Lewis Hall, dan juga Joe Willock. Padahal Setan Merah sendiri bermain dengan menguasai jalannya pertandingan. Mereka berhasil menguasai 62% penguasaan bola dan melesakan 13 tembakan.
Namun dari banyaknya peluang, nggak ada satupun gol yang berhasil diciptakan. Skuad The Magpies justru bermain efektif dengan banyaknya percobaan tembakan. Hasil ini juga menjadi balas dendam termanis untuk anak asuh Eddie Howe. Di ajang yang sama, mereka berhasil menggagalkan ambisi Manchester United untuk mempertahankan gelar juara. Menurut Eddie Howe, ini merupakan performa yang indah dari para pemainnya. Pelatih asal Inggris ini juga memuji mentalitas dari anak asuhnya meskipun bermain di Old Trafford. Di sisi lain, Erik ten Hag menyebut kekalahan ini sepenuhnya karena kesalahannya. Dia berjanji akan membuat Setan Merah semakin maju dan menganalisa beberapa kesalahan-kesalahan kecil. Kena tipu pemain baru. Tersingkirnya Setan Merah dari ajang Carabao Cup disebabkan karena kurang maksimalnya para pemain-pemain baru. The Red Devils dianggap telah tertipu dengan pembelian-pembelian yang bodong. Padahal skuad asuhan Erik ten Hag sudah menghabiskan dana mencapai 204 juta euro. Sang legenda Rio Ferdinand bahkan merasa optimis dengan transfer mantan klubnya. Pundit dari BT Sport ini merasa gembira dengan para pemain yang direkrut oleh manajemen. Dirinya yakin kalau The Red Devils lebih cerdas dalam memilih pemain yang akan diborong. Setan Merah berhasil menggait Mason Mount, Andre Onana, Rasmus Højlund, dan Altay Bayindir. Selain itu, manajemen juga meminjam Sofyan Amrabat dan juga Sergio Reguilon. Roy Keane menilai kalau Setan Merah akan sia-sia memboyong Mount di musim panas. Menurutnya, Mason Mount bukanlah sosok yang tepat untuk menggendong performa The Red Devils. Berikutnya, Andre Onana juga mendapatkan kritikan pedas dari Gary Neville. Pundit Sky Sport ini menyebut sang kiper telah kebanyakan membuat blunder fatal di musim debutnya. Dwight Yorke bahkan menilai kemampuan Onana lebih buruk dari David De Gea. Sementara Dimitar Berbatov juga sudah meminta Rasmus Højlund untuk berusaha lebih keras di lini depan. Dimitar Berbatov menuntut bomber asal Denmark ini bermain lebih simpel sesuai dengan tugasnya. Pundit dari BBC yakni Gary Lineker mengaku heran dengan keputusan manajemen menggait Højlund. Padahal Manchester United bisa mengejar Harry Kane yang lebih menjanjikan banyak gol. Kemudian untuk Bayindir, Amrabat, dan Reguilon masih belum memberikan dampak yang positif. Meskipun bermain apik, Amrabat dan Reguilon masih belum bisa mengangkat performa Setan Merah. Sementara itu Bayindir masih belum dipercaya oleh Erik ten Hag hingga saat ini. Old Trafford yang nggak lagi angker. Kekalahan telak 0-3 atas Newcastle kembali menodai keangkeran Old Trafford. Di era modern ini, Setan Merah justru kerap dipermalukan di hadapan para pendukungnya sendiri. The Red Devils tercatat sudah menelan 5 kali kekalahan di Old Trafford. Raihan ini membuat Setan Merah sudah mengalami 35 kekalahan kandang sejak pensiunnya Sir Alex Ferguson. Padahal Sir Alex Ferguson hanya menelan 34 kekalahan kandang dari 405 laga saat masih melatih Setan Merah. Old Trafford sukses menjadi benteng yang menakutkan bagi kubu lawan. Erik ten Hag pernah berjanji akan membuat markas Setan Merah menjadi benteng yang kuat. Janji itu pernah dia buktikan setelah The Red Devils meraih kemenangan di 13 laga berturut-turut. Mereka bahkan sukses menumbangkan Manchester City, Liverpool, dan Arsenal di Old Trafford. Namun anak asuh dari Erik ten Hag justru kesulitan untuk mengulangi performa yang sama di musim ini. Setan Merah bahkan dipermalukan oleh sejumlah klub mediocre seperti Crystal Palace. Skuad The Eagles sukses mencuri poin penuh di Old Trafford dengan skor tipis 0-1. Roy Hodgson langsung mencetak rekor dengan gak terkalahkan dalam 5 laga terakhirnya di Old Trafford. Dirinya meraih 3 kemenangan dan 2 hasil seri di markas Setan Merah. Paul Scholes langsung menghujat keras skuad asuhan Erik ten Hag. Pundit dari BT Sport ini menuntut Setan Merah untuk segera memperbaiki performa buruk di awal musim. Menurutnya The Red Devils seharusnya tampil garang di Old Trafford. Namun dirinya merasa mantan klubnya sudah tertinggal jauh dari Manchester City dan Liverpool. Itulah ulasan kekocakan Manchester United yang tersingkir dari Carabao Cup. Bagaimana menurutmu? Apakah Manchester United akan semakin terpuruk di sisa musim ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.